Ikhwatal Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, yang mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di kesempatan Rabu pagi hari ini bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan Radio Roja. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah, dimudahkan untuk mendapatkan taufik serta ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Instan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan kali ini kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Awasi Hafizahullah Ta'ala dari lanjutan pembahasan kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid di pertemuan yang ke-15. Bagi Anda yang bertanya silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, langsung saja kita simak bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz yang persilahkan, Falitafadol Maskuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita di pertemuan yang ke-15 membahas bab yang baru, yaitu babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Ini disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, adalah bab yang kedua. Dan maksud daripada bab ini adalah penjelasan tentang siapa yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan menjauhkan diri dari kesyirikan, mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah, dan mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, mengerjakan sunnah, menjauhi bid'ah, maka ganjaran pahalanya adalah masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa hukuman. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab ini sebenarnya adalah termasuk dari keutamaan tauhid yang disebutkan pada bab yang pertama. Disendirikan bab ini menjadi bab tersendiri karena saking agungnya perkara ini. Yaitu siapa yang
merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia ganjarannya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian ahibbatil muslimun, afanillahu iyyakum, penulis mengatakan qauluhu babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin ay wala adzab. Perkataan dari penulis kitab tauhid yaitu Syekh Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab siapa saja yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya niscaya masuk surga tanpa hisab. Yang dimaksud masuk surga tanpa hisab adalah masuk surga tanpa siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibbatil muslimun, afanillahu iyyakum, penulis kemudian mengatakan qultu tahqiquhu takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaibi syirki wal bid'i wal ma'asi. Lalu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, penulis kitab Fathul Majid, mengatakan, aku berkata yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid adalah memurnikannya dan membersihkannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, perbuatan bid'ah dan maksiat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan bab ini sekali lagi termasuk daripada keutamaan tauhid, yaitu bab yang pertama, dan disendirikan karena agungnya bab ini, dan dia adalah keutamaan yang paling tinggi dari keutamaan tauhid. Karena terkadang keutamaan tauhid dirasakan oleh orang-orang yang bertauhid, yaitu orang-orang Islam. Maka setiap dari kaum muslimin memiliki tauhid. Berarti setiap dari seorang muslim mendapatkan keutamaan dari tauhid. Entah itu mendapatkan keamanan, petunjuk, masuk surga, kemudian diharamkan dari neraka, ataupun diberatkan timbangan, diampuni dosa. Setiap muslim merasakan keutamaan tauhid tersebut. Tetapi ada keutamaan yang khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, yang benar-benar menerapkan kewajiban-kewajiban dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kewajiban dari asyhadu an la ilaha illallah adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kewajiban dari asyhadu anna muhammadan rasulullah adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dan tidak semua orang bisa menerapkan itu. Maka para ulama mengatakan penerapan sebenarnya tauhid ini dengan cara meninggalkan kesyirikan dengan segala macam jenis kesyirikan, baik itu akbar ataupun asghar. Yang kedua, meninggalkan
perbuatan bid'ah, dengan segala macam jenis perbuatan bid'ah. Yang ketiga, meninggalkan maksiat dengan segala macam jenis maksiat. Dengan seperti itu, maka seseorang benar-benar menerapkan sebenar-benarnya tauhid. Dan dengan itulah dia akan mendapatkan keutamaan yang paling istimewa dari tauhid, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bisa saja seorang muslim mendapatkan keutamaan tauhid, tapi mungkin dia dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan perbuatan bid'ah. Tentunya berbeda dengan yang benar-benar menerapkan tauhid, sehingga dirinya terlepas dari kesyirikan besar atau kecil, terlepas dari perbuatan bid'ah, terlepas dari perbuatan maksiat. Baik. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil. Yang pertama dalam bab ini, surat An-Nahl ayat 120. Wa qaulillahi ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah, hanif, berpegang teguh kepada kebenaran, dan sekali-kali ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat 120. Penulis kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaikh rahimahullahu ta'ala berkata, wasafa Ibrahimu alaihi salam bihadhihi as-sifati allati hiya al-ghayatu fi tahqiqit tauhid. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat-sifat ini, yang dia adalah puncak dari penerapan tauhid dengan sebenar-benarnya. Puncak dari penerapan tauhid dengan sebenar-benarnya. Al-ula, yang pertama dari sifat Nabi Ibrahim adalah annahu kana ummah, ay qudwah wa imaman mualliman lil khairi wa ma dzaka illa litakmilihi maqam as-sabri wal yaqini alladzaini tunalu bihima al-imamatu fid din. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim sebagai seorang yang benar-benar menerapkan tauhid adalah ummah. Ummah di sini maksudnya adalah suri tauladan, pemimpin yang dicontoh, pendidik kepada kebaikan, pengajar akan kebaikan. Dan yang seperti itu tidaklah beliau dapatkan kecuali karena beliau menyempurnakan kedudukan sabar dan keyakinan, yang kedua-duanya didapatkan dengan keduanya kepemimpinan dalam agama. Maksud dari perkataan penulis ini adalah bahwa Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah sebagai orang yang benar-benar menerapkan tauhid, mempunyai sifat-sifat, sehingga beliau dinyatakan sebagai orang yang menerapkan tauhid. Sifat yang pertama adalah beliau sebagai suri tauladan, pemimpin yang dicontoh, kemudian pengajar kebaikan. Nah, beliau dapatkan menjadi pemimpin yang dicontoh, kemudian menjadi suri tauladan yang ditiru oleh seluruh umat manusia. Salah satu penyebabnya adalah karena beliau mengumpulkan dua sifat di dalam diri beliau. Yang pertama,
yaitu sabar. Kemudian yang kedua adalah yakin. Yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah yakin. Dengan dua sifat tersebut, seseorang akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya, dan kami, Allah Subhanahu wa taala, jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Nah, ini menjadi pemimpin yang memberi petunjuk, yang disuri tauladani dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Sabar dan yakin. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bis sabri wal yaqini tunalu imamatu fid din. Tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan didapatkan kepemimpinan dalam agama. Didapatkan kepemimpinan dalam agama. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, "Ats-tsaniyatu qauluhu qanitan." Qala Syekhul Islami, "Al-qunutu dawamu ta'ati wal musalli idza tala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu fahuwa qanitun." Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, dengan begitu beliau menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, adalah al-qunut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang namanya qunut artinya orang yang selalu mengerjakan ketaatan. Orang yang sholat jika panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya, maka berarti dia disebut sebagai orang yang qanit, orang yang sedang dan selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, dengan seperti inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan beliau sebagai orang yang benar-benar menerapkan tauhid. Jadi orang yang bertauhid semestinya lebih banyak ibadahnya. Yang sudah ngaji tauhid semestinya dia lebih banyak amalan-amalan sunnahnya setelah amalan-amalan wajibnya. Bukan berarti bersandar kepada tauhid kemudian dia tidak mau beramal atau malas-malasan beramal. Salat qabliyah ba'diyah jarang dia kerjakan, zikir setelah salat jarang dia kerjakan, kemudian membaca Al-Qur'an jarang dia kerjakan. Nah, ini sebenarnya kurang tauhidnya, karena orang yang benar-benar menerapkan tauhid dia akan semangat dan gigih untuk beribadah, menjadi orang yang qanit, yaitu yang ahli ibadah, dan jika beribadah ibadahnya lama. Sekali lagi, yang belajar tauhid semestinya dia lebih banyak ibadahnya daripada yang lainnya. Kemudian ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, penulis mengatakan, qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah seorang yang qanit, saya ulangi, apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah
di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri. Mana yang lebih beruntung? Yang ahli ibadah atau orang-orang musyrik? Sedang ia takut kepada siksa akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sungguh berbeda orang yang ahli ibadah dengan yang tidak beribadah. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid mereka adalah orang yang ahli ibadah. Sedangkan orang-orang musyrik mereka tidak beribadah. Bahkan ada di tengah orang musyrik menjadikan agama mereka adalah pertandingan sepak bola. Klub sepak bola mereka adalah agama mereka. Ada yang seperti itu. Maka ini hati-hati kepada orang-orang yang bertauhid dan sudah belajar tauhid. Semestinya dia semangat untuk lebih gigih beribadah kepada Allah, menegakkan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib. Nah, kemudian ats-tsalitsatu annahu kana hanifan. Sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim sehingga beliau disebut sebagai orang yang benar-benar menerapkan tauhid, bahwasanya beliau adalah hanif. Qultu qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim al-hanifu al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwa. Yang disebut dengan al-hanif adalah orang yang selalu menghadap kepada Allah, berpaling dari setiap apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hanif, ya. Maka orang yang hanif adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menoleh kepada selain Allah. Tidak pernah memohon kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum, termasuk dari hanif adalah yaitu kemudian yang keempat, penulis mengatakan ar-rabi'atu annahu ma kana minal musyrikin ay li sihhati ikhlasihi wa kamali sidqihi wa bu'dihi anisyirik. Yang artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam bukan termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena murninya keikhlasan beliau dan sempurnanya kejujuran beliau dan jauhnya beliau dari kesyirikan. Jauhnya beliau dari kesyirikan. Baik. Ini 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu yang pertama, beliau adalah seorang imam yang mengajar kebaikan. Maka beliau patut untuk dicontoh. Yang kedua, beliau adalah ahli ibadah. Kemudian yang ketiga, beliau senantiasa berdoa hanya kepada Allah dan menghadap hanya kepada Allah. Yang keempat, melepaskan diri dari segala macam kesyirikan. Dan kalau kita perhatikan surat An-Nahl ayat 121, maka kita akan dapati bahwa ada sifat yang kelima, yaitu syakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Yang artinya lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ini sifat yang kelima di ayat yang ke-121.
yaitu beliau adalah ahli syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang senantiasa pandai bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibatil muslimun a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Penulis kitab Fathul Majid mengatakan, qultu yuwaddihu hadza qauluhu ta'ala qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang menjelaskan akan ahli ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, yaitu sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang yang bersamanya. Kata penulis Fathul Majid, ay ala dinihi min ikhwanihil mursalin. Qala Ibnu Jarir rahimahullah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang bersamanya yaitu orang-orang yang bersamanya di atas agama Islam dari kawan-kawannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari kawan-kawan beliau yaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kemudian penulis membawakan surat Al-Mumtahanah ayat 4, yang mana tujuan dari pembawaan surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini adalah menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam benar-benar menerapkan tauhid. Saya bacakan artinya. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yaitu para rasul. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, para rasul alaihi wassalam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kalian dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, siksaan Allah. Ibrahim berkata, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah ini ahibati hafizakumullah ta'ala dibawakan oleh penulis kitab Fathul Majid menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menerapkan tauhid dengan cara tadi, yaitu wama ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Caranya adalah beliau menyatakan bahwa beliau mengkufuri seluruh sembahan selain Allah. Itu satu. Beliau kafir terhadap sembahan selain Allah.
Kemudian yang kedua adalah beliau menyatakan permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah, sampai orang-orang tersebut beriman hanya kepada Allah semata. Nah, ini adalah maksud daripada Nabi Ibrahim, bukan orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berlepas diri dari sembahan selain Allah, beliau mengkufuri sembahan selain Allah, beliau menyatakan permusuhan dan juga kebencian selamanya terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah, sampai mereka beriman sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Jadi ada 3 itu ya. Jadi walam yakum minal musyrikin, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya adalah beliau berlepas diri dari sembahan selain Allah. Beliau mengkufuri sembahan selain Allah. Beliau bermusuhan dan juga ada kebencian terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa dzakara ta'ala an khalilihi alaihi salam annahu qala li abihi Azar wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, kekasihnya, ketika beliau berkata kepada Azar, bapaknya, yang artinya wa a'tazilukum, dan aku menjauhkan diri daripada kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Ini adalah juga penjelasan dari penulis kitab Fathul Majid. Yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah beliau menjauhkan diri dari sembahan selain Allah, dan juga menjauhkan diri dari orang yang menyembah selain Allah. Jadi dua-duanya dijauhi. Pelaku kemusyrikan dijauhi sampai dia beriman kepada Allah semata, dan yang kedua patung-patung atau berhala-berhala yang disyirikan dijauhi sampai tidak ada dekat dengan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari pelaku-pelaku kesyirikan dan menjauhkan diri dari sembahan-sembahan selain Allah, Allah memberikan anugerah, yaitu berupa Yakub dan juga Ishak. Dan ini adalah 2 keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid maka doanya dikabulkan. Orang yang bertauhid doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian penulis mengatakan fa hadza huwa tahqiqut tauhid wa huwa al-bara'atu minasyirki wa ahlihi wa i'tizaluhum wal kufru bihim wa adawatuhum wa bughdhuhum fallahul musta'an. Yang artinya, dan inilah penerapan tauhid dengan sebenar-benarnya, yaitu
berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian memisahkan diri dari pelaku-pelaku kesyirikan, mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah, bermusuhan dengan sembahan-sembahan selain Allah dan juga pelaku-pelaku kesyirikan, membenci sembahan-sembahan selain Allah dan juga pelaku-pelaku kesyirikan. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, itu konsekuensi orang yang benar-benar menerapkan tauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya, mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah, memusuhi dan membenci pelaku kesyirikan. Nah, ini harus, meskipun itu adalah para kerabat. Ya, tapi Ustadz, saya punya bapak, dia beragama Islam, ibu tapi beragama Nasrani. Bagaimana saya harus bersikap? Bukankah kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu? Maka jawabannya, tetap berbakti, tetap berbuat baik, tetap santun, tetap sopan, tetap mengasih hadiah, tetap menolong, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak mencintai. Karena di dalam diri sang ibu terdapat kesyirikan dan juga kekufuran. Ya. Kedudukannya sebagai ibu kalah dengan kesyirikan yang dilakukannya karena terdapat bagusan sikapnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi orang yang benar-benar menerapkan tauhid adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwasanya kita yang semua manusia sama, laki-laki perempuannya, kaya miskinnya, berkulit putih berkulit hitamnya, sama semuanya. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah. Maka kita katakan iya, kalau dari situ itu betul. Tetapi kalau seandainya berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan, maka yang bertauhid tidak sama dengan yang melakukan kesyirikan. Nah, jangan sampai memanipulasi perkataan. Yang bertauhid tidak sama dengan yang melakukan kesyirikan. Ya, maka ada beberapa hukum-hukum dalam Islam yang membedakan antara berlaku kepada seorang Muslim yang bertauhid dengan seorang manusia yang melakukan kesyirikan. Nah, maka tidak sama agama Islam yang dasarnya adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan niat ibadah hanya untuk mendapat pahala dari Allah, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, tidak sama dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsekuensi dari penerapan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah fi hadhihi al-ayah, inna Ibrahim kana ummatan li'alla yastawhisha salikut tariqi min qillati salikin. Di dalam ayat ini sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Satu orang Nabi Ibrahim seperti ummah orang banyak. Maksudnya adalah agar orang-orang yang bertauhid, yang menjalani jalan tauhid ini tidak merasa sendirian, meskipun dia menjalani jalan tauhid ini sedikit. Ya. Yang menjalani jalan tauhid ini sedikit, yang benar-benar bertauhid sedikit, maka jangan sampai merasa sendirian. Karena Allah mengatakan ummah. Ummah itu artinya satu orang bagaikan nilainya 1000, bagaikan seluruh umat. Siapa yang bertauhid seperti itu. Qanitan lillah la limlamluk, yaitu tunduk taat beribadah kepada Allah, bukan kepada raja. Wala litujjar almutrafin, dan bukan tunduk kepada para pedagang dan pengusaha yang terlalu berlebih-lebihan. Hanifan
ay la yamilu yaminan wala shimalan. Hanifan artinya lurus, tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Kafi'lil ulama al-maftunin, seperti orang-orang para ulama yang terkena ujian. Karena dia tidak tahan terhadap ujian tersebut, akhirnya dia berbelok ke kanan dan ke kiri dalam permasalahan agama atau pengajaran agama. Kalau orang bertauhid dia istiqamah, tidak mudah membelot ke kanan ataupun ke kiri. Walam yaku minal musyrikin, ay khilafan liman kathara sawadahum wa za'ama annahum minal muslimin. Yang artinya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Itu berbeda dengan orang yang memperbanyak golongan mereka dan menganggap bahwasanya mereka adalah kaum muslimin, padahal mereka bukan kaum muslimin karena masih mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan waqad rawa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qauli inna Ibrahim kana ummah 'ala al-Islam wa lam yakun fi zamanihi ahad 'ala al-Islami ghairuhu. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam ayat yang berbunyi inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, yaitu di atas Islam, dan tidak ada seorang pun di zaman beliau di atas Islam selain beliau. Menunjukkan bahwasanya kenapa beliau disebut, meskipun satu orang disebut sebagai umat, artinya orang banyak, karena pada zaman itu tidak ada yang bertauhid kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi meskipun satu orang seperti orang yang banyak, karena dia di atas tauhid. Qultu wala munafata baina hadza wa baina ma taqaddam min annahu kana imaman yuqtada bihi fil khair. Dan penulis kitab Fathul Majid mengatakan tidak ada pertentangan antara makna ini dengan apa yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya yang dimaksud dengan ummah adalah beliau pemimpin yang dicontoh dalam kebaikan, pemimpin yang mengajari dalam kebaikan, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim juga orang yang satu-satunya di atas tauhid, dan pada waktu itu tidak ada orang yang di atas tauhid kecuali beliau. Nah. Kemudian ahibati al-muslimun afanillahu wa iyyakum, termasuk daripada dalil yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini adalah waqala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun ila qawlihi wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Tuhannya, sampai kepada firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Nah, ini adalah dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 59. Ini adalah dalil yang kedua, termasuk daripada dalil dalam permasalahan siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab.
Penulis kitab Fathul Majid mengatakan wasafal mu'minina as-sabiqin ilal jannah fa athna 'alaihim bis sifat allati a'zamuha annahum bi rabbihim la yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman yang dahulu masuk ke dalam surga atau yang berdahulu masuk ke dalam surga. Dan Allah memuji mereka dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Sifat-sifat yang paling agung tersebut yang paling agung yang mereka miliki adalah bahwa mereka tidak mensyirikkan Allah. Walamma kana al-mar'u qad ya'ridu lahu ma yaqdahu fi islamihi min syirkin jali aw khafi nafa dzalika anhum. Dan ketika seseorang terkadang terjadi padanya sesuatu yang merusak keislamannya, baik berupa kesyirikan yang jelas ataupun kesyirikan yang tersembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesyirikan-kesyirikan tersebut dari mereka. Wa hadza huwa tahqiqut tauhid. Dan inilah yang disebut dengan mengerjakan tauhid, menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Alladzi hassanat bihim a'maluhum wa kamulat wa nafa'athum, yang mana amalan-amalan mereka memperbaiki mereka, menyempurnakan mereka dan memberikan manfaat kepada mereka. Nah. Kemudian penulis mengatakan qultu qawluhu hasunat wa kamulat hadza bi'tibari salamatihim minasyirkil asghar wa amma syirkil akbar fala yuqalu fi tarkihi dzalik fatadabbar walau qala asy-syarihu sahhat lakana aqwam, yang artinya, dan di perkataan di dalam penjelasan tadi bagus dan sempurna ini berdasarkan keselamatan mereka dari kesyirikan kecil. Adapun syirik besar maka tidak dikatakan demikian. Maka perhatikanlah, kalau seandainya pensyarah dari kitab Fathul Majid ini, pensyarah dari kitab Tauhid mengatakan sahhat lakan aqwam, lebih benar, maka ini lebih lurus ucapannya. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwasanya menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang mana di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang beriman. Allah memuji orang-orang yang beriman. Kenapa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena salah satu sifat orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, kemudian penulis mengatakan qala Ibnu Katsir rahimahullah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun ay la ya'buduna ma'allahi ghairahu bal yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah ahadun samadun lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa annahu la nadhira lahu. Yang dimaksud dengan surat Al-Mu'minun ayat 59, orang-orang yang beriman yang tidak mensyirikkan Allah sama sekali adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Akan tetapi mereka mentauhidkan Allah. Mereka memahami makna la ilaha illallah, ahad dan tunggal dan zat yang seluruh makhluk bersandar kepadanya, tidak menjadikan teman, tidak memiliki anak, tidak ada yang semisal dengannya.
Itulah yang disebut dengan orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Tetapi mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka benar-benar memahami la ilaha illallah, bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki istri, tidak pernah memiliki anak, tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah. Baik. Kemudian ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, lalu setelah itu penulis membawakan dalil yang ketiga, yaitu hadis. Dan dalil yang ketiga ini panjang, ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dalam pertemuan ini. Saya bacakan hadisnya. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin ولكني لدغت قال فماذا صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي فقال وما حدثكم الشعبي قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو همة فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Husain bin Abdurrahman berkata, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Lalu ia bertanya, adakah yang semalam melihat bintang jatuh? Kemudian aku menjawab, aku. Kemudian aku buru-buru menambahkan, ketahuilah sesungguhnya ketika itu aku tidaklah sedang melaksanakan sholat, akan tetapi aku terjaga malam itu karena disengat kalajengking. Lalu Sa'id bertanya kepada aku, lalu apa yang kau lakukan? Aku menjawab, aku minta diruqyah. Sa'id bertanya lagi, atas dasar apa kamu melakukan hal itu? Aku menjawab, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Sa'id bertanya lagi, hadis apakah itu? Aku pun menjawab, sebuah hadis dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu an, tidak boleh ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan apa yang ia telah dengar. Hanya saja dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menuturkan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya hanya satu atau dua orang saja. Mati kah? Bedodin Alsi hafidhahullah ta'ala. Dari pembahasan kajian tauhid di kesempatan pagi hari ini, Fathul Majid syarat ilmu tauhid di pertemuan ke-15. Kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis sehingga Anda terkendala di dalam menyimak dan ikuti bimbingan yang disampaikan oleh beliau. Kita akan kembali dan kepada Ustaz kami persilahkan falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Baik, bismillah. Kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga, yaitu hadis yang saya bacakan tadi, dan hadisnya artinya adalah Husain bin Abdurrahman berkata, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Jubair lalu ia bertanya, adakah yang melihat semalam bintang jatuh? Kemudian aku menjawab, aku. Kemudian aku buru-buru menambahkan, ketahuilah sesungguhnya ketika itu aku tidaklah sedang melaksanakan sholat, akan tetapi aku terjaga malam itu karena disengat kala jengking. Lalu Sa'id bertanya kepadaku, lalu apa yang kau lakukan? Aku menjawab, aku minta diruqyah. Sa'id bertanya lagi, atas dasar apa kamu melakukan hal itu? Aku menjawab, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Sa'id bertanya lagi, hadis apakah itu? Aku pun menjawab, sebuah hadis dari Buraidah bin Husayn yang artinya tidak boleh ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan apa yang telah ia dengar. Hanya saja dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menuturkan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya ada sekelompok orang, seorang nabi yang bersamanya hanya satu atau dua orang saja, dan nabi lain lagi yang tak seorang pun yang menyertainya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya. Aku pun mengira bahwa mereka itu umatku, namun ternyata dikatakan kepadaku bahwa mereka itu adalah Musa dan kaumnya. Tiba-tiba aku melihat lagi sekelompok orang lainnya yang jumlahnya juga sangat banyak. Lalu dikatakan kepadaku bahwa mereka itu adalah umatku, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari duduknya lalu memasuki rumahnya. Para sahabat pun memperbincangkan tentang 70.000 orang itu. Ada yang memperkirakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Ada pula yang memperkirakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dilahirkan sebagai muslim dan tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun hingga ia wafat.
dan mereka menyebutkan berbagai perkiraan lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Lalu para sahabat pun memberitahukan rasa penasaran mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak melakukan tatayyur, tidak pernah meminta untuk dikai, dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Mendengar hal ini, seketika Ukkashah bin Mihsan radhiyallahu anhu pun berdiri dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, iya, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah salah seorang sahabat lainnya seraya berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kamu telah didahului oleh Ukkashah radhiyallahu an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang dan kita akan bahas hadis ini insyaallah taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab Fathul Majid mengatakan, hakadha awradahu al-musannifu ghairu ma'zub wa qad rawahu al-Bukhari mukhtasaran wa mutawwalan wa Muslimun wa lafdhu lahu wa Tirmidzi wa Nasa'i. Penulis kitab At-Tauhid Syekhul Islam Al-Muslih Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hadis ini tidak disandarkan kepada periwayatan tertentu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ringkas dan juga secara panjang, dan juga riwayat Imam Muslim, dan lafaz yang disebutkan dalam hadis ini adalah lafaznya riwayat Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Jadi hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian disebutkan qauluhu an Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman huwa Sulami Abul Hudzail Al-Kufi, thiqatun mata sanata 36 wa 100 wa lahu 93 sanah. Husain bin Abdurrahman adalah As-Sulami dan kunyahnya itu Abu Hudzail, dan beliau dari Kufah. Beliau adalah seorang perawi yang terpercaya, wafat pada tahun 136 Hijriyah, dan beliau berumur 93 tahun. Wa Sa'id bin Jubair, dan di dalam hadis juga disebutkan nama Sa'id bin Jubair, huwal imamul faqih min jullati ashabi bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayatuhu an Aisyah wa Abi Musa mursalah, wa huwa Kufi maula li Bani Asad, kutila baina yadil Hajjaj sanata 95 wa lam yukmilil 50. Sa'id bin Jubair adalah termasuk imam ahli fikih dan termasuk murid yang terbesar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan dari Aisyah dan juga dari Abu Musa al-Asy'ari secara mursal, yaitu tidak sampai, tidak terangkat, ya, secara mursal. Dan beliau berasal dari Kufah, dari kota Kufah di negeri Irak. Dan beliau adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh keturunan Asad, dan beliau dibunuh di hadapan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi pada tahun 95 karena dianggap sebagai pemberontak oleh Hajjaj. Kemudian umur beliau pada waktu itu belum sampai kepada 50 tahun. Itu orang yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian penulis mengatakan inqadda huwa bil qafi wad-dadi al-mu'jamah ay saqata. Disebutkan dalam hadis tadi adalah inqaddal barihah. Ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang inqadda pada tadi malam?
Inqadha yaitu dengan huruf qaf kemudian huruf dhad, ya, yang diberi titik huruf dhad, yaitu maksudnya adalah jatuh. Siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Wal barihah hiya aqrabu lailatin madat. Qala Abul Abbas Al-Tha'lab yuqalu lahu az-zawal ra'aitu al-lailah wa ba'da az-zawal ra'aitu al-barihah. Kadza qala ghairuhu wa hiya mushtaqatun min baraha idza zala. Dan kata al-barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh al-barihah? Al-barihah artinya adalah yang paling dekat malam dari yang sudah lewat. Abul Abbas Tha'lab, seorang ahli bahasa, mengatakan dikatakan sebelum tengah malam itu adalah aku melihat pada malam hari. Tapi kalau sudah setengah malam maka itu disebut dengan aku melihat pada al-barihah. Ya, jadi al-barihah itu setelah pertengahan malam. Dan al-barihah diambil dari kata-kata hilang. Al-barihah diambil dari kata-kata hilang. Nah, kemudian di dalam hadis disebutkan ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Kata Husain bin Abdurrahman, saya yang tadi malam melihat bintang jatuh, ya. Tetapi kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, sesungguhnya aku tidak dalam keadaan salat, tetapi aku terkena sengatan kalajengking. Qala fi Bughnil Labib amma bil fathi wat takhfifi ala wajhain. Ahadihima an takuna harfu istiftahin bimanzilati ala fa idza waqa'at an ba'daha kusirat. Athani an takuna bima'na haqqan ay ahaq. Wa qala akharun hiya kalimatani al-hamzah lil istifham ma ismun bima'na syai' ay adzalika syai'u haqqun fal ma'na ahaqqu hadha wa huwa as-shawab wa ma nusiba 'ala adh-dharfiyyah wa hadhihi tuftahu an ba'daha. Intaha. Ini penjelasan tentang ama, ya, ama tidak terlalu berkaitan dengan tauhid, ya, penjelasan tentang ama saja. Jadi maksudnya bahwa ama itu dengan fathah ama dan tanpa diberikan tasydid, ya, ama. Di sana ada dua makna. Makna yang pertama yaitu sebagai huruf pembukaan, ya, dan sebagai huruf peringatan. Ya, ingatlah, nah, gitu. Ketahuilah, nah, gitu. Ya. Adapun yang kedua maknanya adalah sebenarnya. Ya, yang kedua adalah maknanya sebenarnya. Tapi sebenarnya aku tidak sedang dalam keadaan sholat. Jadi Husain bin Abdurrahman ketika ditanya, siapa yang melihat bintang tadi malam jatuh? Siapa yang melihat bintang tadi malam jatuh? Kemudian beliau mengatakan, saya. Tetapi ingatlah, saya sedang bukan dalam keadaan sholat. Nah, itu dia. Atau benar, saya yang bangun, tetapi saya sebenarnya tidak dalam keadaan sholat. Nah, itu maknanya. Jadi ini hanya membicarakan tentang ama saja. Ini menunjukkan luasnya bahasa Arab dan pantas memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa atas bahasa agama Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ansabu huna huwa al wajhul awwal wal qailu huwa al Husain khafa an yadhunna al hadiruna annahu ra'ahu wa huwa yusalli fanafa an nafsihi ibhamal ibadah. وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. Kemudian yang mengatakan ini adalah Husain bin Abdurrahman, bahwa ketahuilah sebenarnya saya sedang tidak dalam keadaan sholat. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena beliau takut orang-orang yang hadir mengira bahwasanya beliau melihatnya dalam keadaan beliau sedang sholat malam, ya. Maka beliau menafikan
akan hal itu, bahwa saya melihat bintang jatuh bukan dalam keadaan sedang beribadah. Dan kata penulis Fathul Majid, ini menunjukkan keutamaan para salafus saleh, kegigihan mereka untuk berlaku ikhlas, dan jauhnya mereka dari sifat riya, dan juga jauhnya mereka dari sifat memperbagus diri dengan sesuatu yang belum mereka kerjakan. Nah, ini perlu dicontoh ya, memperbagus diri dengan sesuatu yang belum mereka kerjakan. Nah, ini perlu dicontoh. Jadi ketika Husain bin Abdurrahman ditanya, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Saya. Tetapi saya sebenarnya sedang tidak dalam keadaan sholat, tetapi sedang tersengat kalajengking. Ini menunjukkan bahwa beliau ikhlas, insyaallah ta'ala. Dan beliau gigih untuk tidak berbuat riya. Dan beliau gigih untuk menjauhkan diri dari berlaku dengan sesuatu yang beliau belum kerjakan. Ya. Kalau seandainya memang tidak sholat, ya bilang tidak sholat. Kalau seandainya memang sholat, ya bilang sholat. Nah, seperti itu. Kiranya sampai di sini dulu untuk kajian, karena sepertinya terlalu panjang kalau saya lanjutkan sampai akhir. Ya, ini banyak sekali. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahan bagi kita di kesempatan kali ini, sehingga ilmu tersebut bisa kita pahami dan kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi yang ingin memperdalam materi bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Samina di Cibinong ya? Samina ya, Cibinong, Barakatuh Ustaz. Mohon maaf Ibu, pertanyaannya kami harapkan sesuai dengan bahasa ya. Rasulullah bersabda, "Hindarilah perbuatan zina, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat kesempatan menghilangkan keindahan wajah, memutuskan rezeki." Pertanyaan saya, Ustaz, apa yang namanya, bisa kelihatan dari mana dia kelihatan keindahan wajah, keindahan wajahnya dan memutuskan rezekinya? Dan yang kedua, gimana caranya seorang fasik bertobat? Mohon saya tetap bijakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Saya tidak paham pertanyaannya, mungkin bisa diulangi? Pada kita melakukan maksiat, maka muka kita akan kelihatan berubah dan rezekinya akan terhambat. Dari mana bisa kelihatan tandanya muka kita berubah, kemudian rezekinya ditutup oleh Allah, dan bagaimana cara bertobat dari perbuatan maksiat? Silakan, kurang lebih seperti itu Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa bekas dan pengaruh buruk dari maksiat adalah sawadun fil wajh wa hirmanu rizq, yaitu hitam pada wajah dan juga keterbatasan harta, artinya hartanya tertahan akibat maksiat yang dia lakukan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu seorang yang melakukan maksiat, maka hatinya akan tertutup dengan noktah hitam dari maksiat tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza adznaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba melakukan sebuah maksiat, maka ditorehkan pada hatinya noktah hitam. Fa in istaghfara wa naza'a
sakhula qalbuhu. Kalau dia beristighfar dan melepaskan maksiat tersebut, maka kembali hatinya menjadi putih bersih. Wa in zada zidat alaihi hatta ta'alwa qalbahu. Kalau seandainya dia menambah maksiat tersebut, maka ditambahkan terus noktah hitam tersebut pada hatinya sehingga menutupi hatinya. Nah, karena tertutup hatinya itulah akhirnya cahaya ibadah pada wajahnya tertutupi juga. Dan ini juga masuk ke dalam ayat Al-Quran, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Cahaya pada wajah mereka akibat dari sujud yang mereka lakukan. Orang yang ahli ibadah, maka wajahnya bercahaya, cahaya iman, cahaya keteduhan, cahaya keimanan, ya. Dan pemahaman balik dari ayat ini adalah yang bermaksiat kepada Allah, maka hatinya akan ditutupi oleh Allah dengan noktah-noktah hitam, dan itulah penutup hati, dan juga wajahnya akan tidak diberikan cahaya oleh Allah. Bukan berarti orang tersebut kemudian kulitnya menghitam, tidak, tetapi yang dimaksud adalah raut wajahnya, ya, kemudian berkas pada cahaya wajahnya tersebut, dia menjadi hitam dan tidak bercahaya. Ada orang yang ahli ibadah dan kulitnya hitam, maka wajahnya meskipun berkulit hitam, dia bercahaya karena ibadah yang dia lakukan. Begitu pula dengan maksiat, kebalikannya, maka maksiat yang dilakukan membuat wajahnya menjadi menghitam. Adapun rezeki, maka ini perkataan para ulama salaf saleh bahwa inna rizqa la yuhramu 'anil 'abdi bi dzambin yusibuhu. Sesungguhnya sebuah rizki ditahan dari seorang hamba akibat dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Cara bertaubat dari dosa dan maksiat adalah pertama, yaitu melepaskan dosa tersebut. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, dilakukan dengan tujuan hanya ingin dapat pahala dari Allah dan takut siksa Allah. Yang kelima, dilakukan pada saat masih hidup sebelum meninggal. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang bacakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz dari hamba Allah. Ada ayat yang menyatakan bahwa Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Apakah dosa terhadap manusia yang tidak terselesaikan di dunia, lantas jika orang yang melakukan dosa kepada sesama manusia tersebut di akhirat nanti sudah kehabisan pahala, apakah ia langsung dimasukkan ke neraka ataukah dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikan dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ketika Allah mengatakan dan akan mengampuni dosa selain itu, maka ini umum, dosa apapun. Entah itu dosa yang berkaitan dia kepada Allah atau berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Dosa yang berkaitan dengan dia kepada Allah seperti tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tidak membayar zakat padahal sudah sampai nisab, tidak berhaji padahal sudah mampu, ya, dan seterusnya. Dosa-dosa dia kepada Allah, berzina, kemudian juga berjudi, minum khamr, dosa-dosa dia kepada Allah. Maka dosa selain syirik
ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia kepada makhluk-makhluk Allah, seperti menghibah, seperti namimah, berbuat zalim, mengambil harta, merenggut kehormatan, dan seterusnya. Maka dosa-dosa tersebut adalah dosa selain syirik, membunuh, mencuri, ya. Maka dosa-dosa tersebut dosa selain syirik, maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keadilannya. Karena ayatnya umum, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu apa saja, ya, bagi siapa yang dikehendakinya. Karena ma menunjukkan kepada keumuman, karena dia adalah ismul mausul, menunjukkan kepada keumuman. Wallahu alam. Nah, Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali untuk pesanan singkat yang telah masuk. Dari hamba Allah di Sulawesi Selatan bertanya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang pernah melakukan kesyirikan dan dia pernah memakai susuk? Alhamdulillah sudah bertaubat. Jika saya meninggal, apakah Allah mengampuni dosa-dosa yang saya kerjakan, Ustadz? Karena susuknya masih tertanam di tubuh, sulit mengeluarkannya. Kata sekarang saya selalu kerasukan jin dan sudah diruqyah tapi jinnya tidak mau keluar dari tubuh saya. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Adapun jika sudah bertaubat, maka Allah Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa jika seorang bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya, apapun dosanya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa mereka dengan kebaikan, dan Allah adalah Maha pemberi maghfirah dan Maha penyayang. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa apabila orang bertobat, maka diterima taubatnya, asalkan ikhlas dan bertobat dengan taubatan nasuha. Nah, adapun susuk yang masih tersisa, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan kuasanya, entah itu melalui apa, ya, entah itu melalui buang air besar ataupun yang semisal. Ya, maka dia bertobat kepada Allah dan juga berdoa agar dihilangkan susuknya tersebut. Dan kalau seandainya bisa dilakukan secara medis, karena susuk itu kan barang yang bisa dilihat oleh mata, maka dikeluarkan secara medis. Maka ini termasuk daripada salah satu kiat agar dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia selalu kerasukan jin, ini disebabkan karena susuknya masih ada dalam tubuhnya. Dan setiap kali diruqyah, maka jin yang berada di dalam tubuhnya merasa tidak nyaman, yang membuat dia akhirnya kerasukan. Maka salah satu caranya adalah berdoa kepada Allah agar dihilangkan susuk dari tubuhnya dengan kuasa Allah. Dan yang kedua adalah agar dia melakukan aktivitas medis untuk menghilangkan susuknya tersebut, sehingga pengaruh sihir atau jin yang ada pada tubuhnya hilang. Wallahu alam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami masih bacakan dari pesan singkat dari Ummu Afiqah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana orang yang didiagnosa kena gangguan jin atau sihir,
Lalu dia diruqyah oleh seorang ustadz dengan ruqyah syar'i. Apakah peluang menjadi salah satu calon penghuni surga tanpa hisab itu sudah hilang ya Ustadz? Karena ada yang menjelaskan kalau yang dimaksud itu kalau diruqyah bukan dengan secara syar'i, bukan pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini sebenarnya nanti kita bahas permasalahan ini. Jadi salah satu sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah tidak minta diruqyah. Dan yang dimaksud dengan tidak minta diruqyah adalah si pasien tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Baik itu ruqyah syar'i apalagi ruqyah tidak syar'i. Ya, si pasien tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Karena ini menunjukkan ketawakkalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kuatnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahwa yang tidak diperbolehkan adalah meminta diruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i, maka ini perlu dalil tersendiri dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Yang ada adalah tidak meminta diruqyah. Ya. Dan apabila seseorang minta diruqyah, maka dia hilang kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi yang patut digarisbawahi di sini adalah bahwa meminta diruqyah diperbolehkan. Nanti kita akan bahas itu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu minta diruqyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan. Bukan sesuatu yang diharamkan, cuma dia hilang keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, saya mempunyai teman, dia muslim, tapi juga dia memiliki pemahaman bahwasanya Tuhan semua sama, Tuhan kita semua sama. Saya sudah lama menyaksikan dia seperti itu, sudah lama sekali kita berteman. Bagaimana Ustaz untuk menasihati teman kita seperti ini? Ya, bismillah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Apabila ada seorang selain Islam yang mengatakan bahwa Tuhan kita sama, kita menyembah kepada Tuhan yang sama, oleh sebab itu semua agama sama, maka kita katakan tidak. Meskipun Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala, saya menyembah Allah, tetapi saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh nabi. Sedangkan Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam hidup, maka tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti ajaranku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Yang artinya, tidaklah mendengarku dari umat ini seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia termasuk daripada penghuni neraka. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang manusia yang hidup di zaman sekarang ini, jika memang beribadah kepada Allah, maka dia wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu sempurna keimanannya. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan di pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah perasaan bangga di dalam hati atas hidayah sunnah itu termasuk syirik yang tersembunyi? Karena anak hidup di keluarga dan masyarakat yang masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan hal-hal yang berbau bid'ah. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ingat selalu bahwa kesyirikan pengertiannya adalah terjadi penyamaan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah.
Adapun seseorang merasa bangga sudah mengenal sunnah, kemudian beribadah sesuai dengan sunnah, maka ini bukan kesyirikan. Karena tidak ada penyamaan antara selain Allah dengan Allah. Tetapi yang paling patut dilakukan oleh orang yang sudah mengenal dakwah salaf, mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, jauh dari kesyirikan, jauh dari bid'ah, jauh dari perbuatan maksiat, dia bersyukur kepada Allah. Kemudian dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia merasa bangga, tapi bersyukur atas nikmat petunjuk dari Allah. Dan yang kedua, berdoa agar istiqamah sampai mati, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya akan selalu di atas petunjuk sunnah Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan kita akan beralih ke penelpon. Silakan di layanan telepon 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda yang berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. 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 Ya, kami berikan kesempatan kepada yang lainnya yang sudah bersiap untuk menyampaikan pertanyaannya di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Bapak Sofi. Silakan Pak Sofi, pertanyaannya. Pertanyaannya itu dengan masalah ini Ustaz, ini ya, apa ruqyah syar'i itu Ustaz? Silakan pertanyaannya Pak. Ruqyah syar'i itu yang saya lihat di televisi, di YouTube itu, yang ruqyah bersama-sama itu seperti bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah termasuk bagian dari agama atau bukan Ustaz? Iya, ruqyah bersama-sama ya, apakah itu syar'i atau tidak ya? Iya, ruqyah terutama ruqyah syar'i itu yang hukumnya Ustaz. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Adapun ruqyah yang syar'i adalah meruqyah, membaca, mengobati dengan bacaan-bacaan yang sesuai, saya ulangi, mengobati dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa dari hadis-hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ruqyah yang syar'iyyah. Adapun tata cara ruqyah, maka seseorang mengobati dengan membacai kepada pasien. Nah, apakah disyariatkan ruqyah massal dilakukan oleh seorang di hadapan kaum muslimin secara banyak, baik itu di masjid atau di gedung? Maka jujur, perbuatan tersebut sepengetahuan saya yang pendek belum pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Meruqyah orang secara massal, kemudian kadang-kadang juga tercampur laki-laki dan perempuan, dan bahkan kadang-kadang peruqyahnya bisa masuk ke dalam tempat perempuan, maka ini termasuk penyimpangan. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para laki tersebut memegang perempuan, padahal Rasul SAW mengatakan, inilah usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Ya, meskipun mereka memakai sarung tangan, maka Rasul SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma massat yadu Rasul sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat illa imra'atun yamlikuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau tidak pernah menyentuh perempuan sama sekali. Dan ini umum, baik pakai penghalang ataupun tidak pakai penghalang. Maka sebuah kekeliruan sebagian orang kadang-kadang lelaki, meskipun dia mungkin titelnya guru, ustadz, kiai, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini tidak benar, bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Meskipun sang kiai, ustadz, tuan guru tersebut memakai
surbannya untuk berjabat tangan, tetap tidak diperbolehkan, apalagi tidak memakai surbannya. Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi makhiyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Dan itu terkadang terjadi saat ruqyah-ruqyah massal. Yang jelas ruqyah massal, sepengetahuan saya yang pendek, belum ada dalil sahih rinci yang menunjukkan akan hal itu. Dan lebih baik dijauhi karena menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Akhirnya jamaah yang hadir yang asalnya mungkin dia aman-aman saja, tapi karena melihat di sampingnya kemudian dia kerasukan, akhirnya dia ikut juga terganggu ketenangan jiwanya dan seterusnya. Nah, ini belum ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan berikan satu lagi kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid, silakan pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ada penyakit Pak Ustaz. Ketika saya bertawasul dengan bacaan Al-Quran yang saya baca, misalnya satu ain gitu, saya niatkan, ya Allah, sekiranya ini menjadikan amalan soleh bagi hamba bertawasul untuk kesembuhan penyakit hamba. Apakah boleh seperti ini Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat boleh dan sangat disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh. Maka Al-Qur'an itu adalah obat penyembuh. Dibaca dari ayat mana saja, maka dia adalah obat penyembuh. Mau surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, ya, Al-An'am, Al-Maidah dan seterusnya. Baca ayat apa saja dari Al-Qur'an, maka diniatkan untuk mengobati, maka dia adalah obat penyembuh. Dan Bapak harus yakin ya bahwa Al-Qur'an obat penyembuh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janjinya. Orang yang berdoa seperti yang Bapak lakukan sekarang, berdoa dengan membaca Al-Quran agar penyakitnya disembuhkan, ini yang diperlukan darinya adalah keyakinan hati. Keyakinan hati bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan, bacalah terus, terutama surat-surat yang istimewa, di antaranya Al-Fatihah, di antaranya Al-Baqarah, di antaranya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan kalau seandainya Bapak menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir, maka itu sangat baik. Dan saya yakin sekali, dengan izin Allah, Bapak jika menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir dengan niatan agar disembuhkan penyakit, dengan izin Allah pasti sembuh. Dan kalau sembuh, mohon beritahu saya. Ya, dan pasti sembuh. Karena kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Mudah-mudahan doa tersebut untuk Bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin jika Bapak istiqamah berobat dengan Al-Quran, maka Bapak tidak memerlukan obat secara medis. Karena Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh.
Kita harus lebih yakin wahyu Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sebab-sebab kauni qadari. Meskipun kita tidak mengurangi untuk melaksanakan sebab-sebab kauni qadari, yaitu obat-obatan medis. Tetapi sebab syar'i dini, sebab yang sesuai dengan syariat dan diajarkan dalam agama, lebih manjur. Kita harus yakin itu. Dan Bapak ketika membacanya harus dengan yakin. Tidak boleh ragu, tidak boleh terbesit sedikit pun keraguan. Karena orang yang namanya orang berdoa itu, dia seperti memegang pedang yang sangat tajam. Pedangnya tajam, tetapi tergantung yang memegangnya. Maka kita harus yakin. Tidak boleh kita tidak yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah SAW. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihatnya. Nampaknya pertanyaan disampaikan Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan iftitah. Fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mempelajari bab yang kedua, yaitu babu man haqqaqa tauhida dakhal jannata bighairi hisabin. Bab siapa saja yang menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka pasti masuk ke dalam surga tanpa hisab, yaitu tanpa siksa. Dan dalil yang sudah kita pelajari yaitu tentang surat Az-Zumar ayat 120-121, yaitu sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Surat An-Nahl ayat 120-121. Di situ disebutkan sifat Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, Abul Anbiya, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan sifat tersebut beliau benar-benar menerapkan tauhid. Sifat yang pertama, beliau adalah ummah, yaitu beliau seorang yang memberikan pengajaran yang baik kepada umat Islam. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan pada zaman beliau tidak ada orang yang beragama Islam selain beliau. Maka beliau menjadi suri tauladan yang baik. Kemudian yang kedua adalah qanit. Qanit artinya senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, sifat yang ketiga, yaitu senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa dan berpaling dari selain Allah, siapapun dan apapun. Yang keempat adalah tidak mensyirikkan Allah. Dalam artian yaitu berlepas diri dari semua kesyirikan dan juga pelaku-pelaku kesyirikan, membenci dan murka terhadap kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Sifat yang kelima di ayat 121, yaitu beliau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada dalil yang kedua, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang benar-benar beriman. Salah satu sifat dari hamba yang benar-benar beriman ini adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian dalil yang ketiga yang sudah kita pelajari, hadis dari Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'i, yang mana beliau di situ menceritakan tentang 70 orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, dan sifat-sifatnya insyaallah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Tetapi dari penggalan hadis yang sudah kita pelajari bahwa seorang harus jujur terhadap dirinya, berusaha gigih untuk ikhlas dan menjauhkan diri dari riya. Salah satu jenis riya adalah seseorang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Maka Husain bin Abdurrahman rahimahullah, beliau
melihat bintang jatuh, tapi beliau jujur saat malam dan beliau melihat bintang jatuh, beliau tidak dalam keadaan sholat. Beliau tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang beliau tidak kerjakan, tetapi beliau bangun malam karena sedang tersengat kalajengking. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat.